Halo sahabat Orchid, kabar baik di sini, semoga di sana juga ya. Sekarang saya berdiri di antara anggrek-anggrek yang tingginya lebih dari 1 meter, bahkan ada yang lebih dari 2 meter seperti yang ini. Gimana sih cara merawat anggrek dari nol sampai setinggi ini? Tentu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam merawat anggrek supaya bisa seperti yang ada di belakang saya ini. Nah, hal apa saja sih yang harus diperhatikan? Yang pertama dan yang terpenting adalah agroklimat. Nah, ini nggak bosen-bosen saya sampaikan karena agroklimat itu berperan hingga 70% dari pertumbuhan anggrek. Pupuk, nutrisi, dan kawan-kawannya itu hanya berperan sekitar 30% sisanya. Agroklimat, saya spill dikit ya, sebelumnya sudah pernah kita jelaskan di video ini. Itu adalah kondisi lingkungan sekitar, seperti ketinggian wilayah, kelembapan udara, sirkulasi udara, dan iklim. Sederhananya, agroklimat adalah kondisi alam tempat kita tinggal. Setelah kita memahami agroklimat, berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah nutrisi. Nutrisi pada anggrek setiap fase memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi mulai dari anggrek seedling, remaja, dewasa, itu memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda. Seperti misal nih, anggrek seedling itu lebih membutuhkan kandungan nitrogen atau kandungan N tinggi. Kemudian untuk fase remaja, dia cenderung membutuhkan kandungan N, P, dan K yang seimbang. Berikutnya, untuk anggrek yang dewasa, dia membutuhkan kandungan P dan K yang lebih tinggi. Misalnya seperti itu. Setelah agroklimat, berikutnya adalah nutrisi. Nutrisi pada setiap fase anggrek itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi, anggrek seedling kalau kita berikan pupuk yang banyak mengandung P dan K, dia tidak akan maksimal karena balita itu belum bisa makan nasi ya kan. Seedling itu biasanya seedling atau anggrek yang masih kecil atau balita itu membutuhkan kandungan N yang tinggi. Berikutnya setelah seedling biasanya 0 sampai 8 bulan itu masih tergolong seedling, itu membutuhkan kandungan N yang tinggi. Setelah 8 sampai 1,5 tahun atau sekitar 16 bulan itu anggrek termasuk fase remaja. Di situ pupuk yang dibutuhkan adalah NPK seimbang. Ketika fase remaja sudah mulai bisa banyak jajan atau jajannya bisa macam-macam ya, karena bisa pakai N, bisa pakai P, bisa pakai K, dan memang kebutuhannya adalah NPK seimbang. Setelah balita, remaja, kemudian dewasa itu membutuhkan kandungan P dan K yang tinggi. Fungsi dari P dan K itu untuk dia nutrisi pembungaan. Jadi dia siap untuk berbunga nih. Itu kita suplai dengan pupuk yang banyak mengandung P dan K. Selain pupuk atau nutrisi, nggak kalah penting juga ukuran pot dari setiap masing-masing fase. Kan nggak mungkin nih anggrek balita kita kasih celana dewasa, otomatis kendor dong. Jadi ukuran yang ideal itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil dari ukuran anggrek itu sendiri. Dengan ukuran pot yang seimbang, pertumbuhan anggrek akan lebih optimal. Ukuran pot yang seimbang itu juga berpengaruh penting terhadap pertumbuhan si anggrek. Kenapa? Karena kelembapan di dalam media atau di dalam pot itu juga termasuk bagian dari agroklimat. Selain kelembapan yang ada di dalam media tanam yang terlalu banyak itu akan lapuk sebelum dia terkena akar. Media yang lapuk itu banyak mengandung asam. Kandungan asam itu akan mempengaruhi konsentrasi dari nutrisi yang kita berikan. Jadi itu akan merusak kandungan nutrisi itu sendiri. Selain itu, kandungan asam juga tidak disukai oleh akar anggrek. Biasanya kalau medianya lapuk, akarnya juga ikut lapuk. Jadi keseimbangan kelembapan media tanam itu dirangkai dalam satu kemasan yang namanya repotting. Sesederhana itu tapi manfaatnya sangat kita rasakan. Terakhir yang perlu diperhatikan adalah pencegahan hama. Hama di sini macam-macam ya. Jadi ada belalang, kupu-kupu yang makan nasi kalau malam minum susu.
Ya begitulah, jadi tergantung iklim, cuaca, dan lingkungan sekitar. Apa sih hubungannya? Misal nih, kalau kita di dekat area persawahan, tentu hama persawahan itu nggak menutup kemungkinan akan masuk ke kebun kita. Seperti walang sangit, belalang, tapi nggak minum susu. Itulah yang perlu kita perhatikan. Kenapa lingkungan atau agroklimat yang kita bahas di awal tadi juga perlu diperhatikan. Jadi semua sangat ada kaitannya ya. Nah, untuk upaya pencegahan, pestisida itu biasanya diberikan setiap 1 minggu sekali. Penjelasan tentang pestisida coba kita jelaskan di video selanjutnya, jadi supaya durasinya nggak kepanjangan ya. Oke, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Like dan share video ini apabila bermanfaat, dan bye-bye.